Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah malaikat penjaga 7 pintu langit. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Di setiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa Khalid bin Ma'dan berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ceritakanlah satu hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW yang kau menghafalnya dan setiap hari kau mengingatnya lantaran saking keras, halus, dan dalamnya makna hadis tersebut. Hadis manakah yang menurut pendapatmu paling penting? Mu'ad menjawab, baiklah, akan kuceritakan. Sesaat kemudian ia pun menangis hingga lama sekali. Lalu ia bertutur, sungguh kangennya hati ini kepada Rasulullah SAW. Ingin rasanya segera bersua dengan beliau. Ia melanjutkan, suatu saat aku menghadap Rasulullah SAW. Beliau menunggangi seekor unta dan menyuruhku naik di belakangnya. Maka berangkatlah kami dengan unta tersebut. Kemudian beliau menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa, puji syukur kehadirat Allah yang maha berkehendak kepada makhluknya menurut kehendaknya. Kemudian beliau SAW berkata, sekarang aku akan mengisahkan satu cerita kepadamu yang apabila engkau hafalkan akan berguna bagimu. Tapi kalau engkau sepelekan, engkau tidak akan mempunyai hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Mu'ad, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Pada setiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu, dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat penjaga pintu sesuai kadar pintu dan keagungannya. Maka malaikat hafazah atau malaikat yang memelihara dan mencatat amal seseorang naik ke langit dengan membawa amal seseorang yang cahayanya bersinar-sinar bagaikan cahaya matahari. Ia yang menganggap amal orang tersebut banyak, memuji amal-amal orang itu. Tapi sampai di pintu langit pertama, berkata malaikat penjaga pintu langit itu kepada malaikat hafazah, tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Aku ini penjaga tukang pengumpat. Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk tukang mengumpat orang lain. Jangan sampai amal ini melewatiku untuk mencapai langit berikutnya. Keesokan harinya, ada lagi malaikat hafazah yang naik ke langit dengan membawa amal salih seorang lainnya yang cahayanya berkilauan. Ia juga memujinya lantaran begitu banyak amal tersebut. Namun malaikat di langit kedua mengatakan, berhentilah dan tamparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Sebab dengan amalnya itu ia mengharapkan keduniaan. Allah memerintahkanku untuk menahan amal seperti ini. Jangan sampai lewat hingga hari berikutnya. Maka seluruh malaikat pun melaknat orang tersebut sampai sore hari. Kemudian ada lagi malaikat hafazah yang naik langit dengan membawa amal hamba Allah yang sangat memuaskan, dipenuhi amal sedekah, puasa, dan bermacam-macam kebaikan yang oleh malaikat hafazah dianggap demikian banyak dan terpuji. Namun saat sampai di langit ketiga berkata malaikat penjaga pintu langit yang ketiga, tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Aku malaikat penjaga orang yang sombong. Allah memerintahkanku untuk tidak menerima orang sombong masuk. Jangan sampai amal ini melewati untuk mencapai langit berikutnya. Salahnya sendiri, ia menyombongkan dirinya di tengah-tengah orang lain. Kemudian ada lagi malaikat hafazah yang naik ke langit keempat, membawa amal seseorang yang bersinar bagaikan bintang yang paling besar. Suaranya bergemuruh, penuh dengan tasbih, puasa, salat, naik haji dan umrah. Tapi ketika sampai di langit keempat, malaikat penjaga pintu langit keempat mengatakan kepada malaikat hafazah, berhentilah, jangan dilanjutkan. Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Aku ini penjaga orang-orang yang suka ujub atau membanggakan diri.
Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk amal tukang ujub. Jangan sampai amal itu melewatiku untuk mencapai langit yang berikutnya, sebab ia kalau beramal selalu ujub. Kemudian naik lagi malaikat hafazah ke langit kelima, membawa amal hamba yang diarak bagaikan pengantin wanita diiring kepada suaminya. Amal yang begitu bagus seperti amal jihad, ibadah haji, ibadah umrah. Cahaya amal itu bagaikan matahari. Namun begitu sampai di langit kelima, berkata malaikat penjaga pintu langit kelima, "Aku ini penjaga sifat hasud, dengki, iri hati. Pemilik amal ini yang amalnya sedemikian bagus, suka hasud kepada orang lain atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sungguh ia benci kepada apa yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perintahkan agar tidak membiarkan amal orang seperti ini untuk melewati pintuku menuju pintu selanjutnya." Kemudian ada lagi malaikat hafazah naik dengan membawa amal lain berupa wudhu yang sempurna, salat yang banyak, puasa, haji, dan umrah. Tapi saat ia sampai di langit keenam, malaikat penjaga pintu ini mengatakan, "Aku ini malaikat penjaga Rahman. Amal yang seolah-olah bagus ini tamparkanlah ke wajah pemiliknya." Salah sendiri ia tidak pernah mengasihi orang. Apabila ada orang lain yang mendapat musibah, ia merasa senang. Aku diperintahkan agar amal seperti ini tidak melewatiku hingga dapat sampai pada pintu berikutnya. Kemudian ada lagi malaikat hafazah naik ke langit ketujuh dengan membawa amal seorang hamba berupa bermacam-macam sedekah, puasa, salat, jihad, dan wara'ah. Suaranya pun bergemuruh bagaikan geledek, cahayanya bagaikan malaikat. Namun tatkala sampai di langit yang ketujuh, malaikat penjaga langit ketujuh mengatakan, "Aku ini penjaga sum'at, ingin terkenal atau ria. Sesungguhnya orang ini ingin dikenal dalam kumpulan, selalu ingin terlihat lebih unggul di saat berkumpul, dan ingin mendapatkan pengaruh dari para pemimpin. Allah memerintahkanku agar amalnya itu tidak sampai melewatiku. Setiap amal yang tidak bersih karena Allah, itulah yang disebut ria. Allah tak akan menerima amal orang-orang yang ria." Kemudian ada lagi malaikat hafazah naik membawa amal seorang hamba, salat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik, pendiam, tidak banyak bicara, zikir kepada Allah. Amalnya itu diiringi para malaikat hingga langit ketujuh, bahkan sampai menerobos memasuki hijab-hijab dan sampailah kehadirat Allah. Para malaikat itu berdiri di hadapan Allah. Semua menyaksikan bahwa amal ini adalah amal yang salih dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah berfirman, "Kalian adalah hafazah, pencatat amal-amal hambaku, sedangkan akulah yang mengintip hatinya. Amal ini tidak karena aku. Yang dimaksud oleh si pemilik amal ini bukanlah aku. Amal ini tidak diikhlaskan demi aku. Aku lebih mengetahui dari kalian apa yang dimaksud olehnya dengan amalan itu. Aku laknat ia karena menipu orang lain dan juga menipu kalian para malaikat hafazah. Tapi aku takkan tertipu olehnya. Aku ini yang paling tahu akan hal-hal yang gaib. Akulah yang melihat isi hatinya. Dan tidak akan samar kepadaku setiap apapun yang samar. Tidak akan tersembunyi bagiku setiap apapun yang tersembunyi. Pengetahuanku atas apa yang telah terjadi sama dengan pengetahuanku akan apa yang akan terjadi. Pengetahuanku atas apa yang telah lewat sama dengan pengetahuanku atas apa yang akan datang. Pengetahuanku kepada orang-orang terdahuluku sebagaimana pengetahuanku kepada orang-orang yang kemudian. Aku lebih tahu atas apapun tersamar daripada rahasia. Bagaimana bisa amal hambaku menipuku? Dia bisa menipu makhluk-makhluk yang tidak tahu. Sedangkan aku ini yang mengetahui hal-hal yang gaib. Laknatku tetap kepadanya." 7 malaikat hafazah yang ada pada saat itu dan 3.000 malaikat lain yang mengiringinya menimpali, "Wahai Tuhan kami, dengan demikian tetaplah laknat-Mu dan laknat kami kepadanya." Maka semua yang ada di langit pun mengatakan, "Tetapkanlah laknat Allah dan laknat mereka yang melaknat kepadanya." Mu'ad pun kemudian menangis terisak-isak dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku selamat dari apa yang baru engkau ceritakan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Mu'ad, ikutilah nabimu dalam hal keyakinan.
Mu'ad berkata lagi, "Wahai Tuhan, Engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku ini hanyalah si Mu'ad bin Jabal. Bagaimana aku dapat selamat dan terlepas dari bahaya tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya dalam amalmu ada kelengahan, tahanlah mulutmu. Jangan sampai menjelek-jelekkan orang lain dan juga saudara-saudaramu sesama ulama. Apabila engkau hendak menjelek-jelekkan orang lain, ingatlah pada dirimu sendiri, sebagaimana engkau tahu dirimu pun penuh dengan aib. Jangan membersihkan dirimu dengan menjelek-jelekkan orang lain. Jangan mengangkat dirimu sendiri dengan menekan orang lain. Jangan ria dengan amalmu agar diketahui orang lain. Janganlah termasuk golongan orang yang mementingkan dunia dengan melupakan akhirat. Kamu jangan berbisik-bisik dengan seseorang, padahal di sebelahmu ada orang lain yang tidak diajak berbisik. Jangan takabur kepada orang lain, nanti akan luput bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Jangan berkata kasar dalam suatu majelis dengan maksud supaya orang-orang takut akan keburukan akhlakmu itu. Jangan mengungkit-ungkit apabila berbuat kebaikan. Jangan merobek-robek pribadi orang lain dengan mulutmu. Kelak kamu akan dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah, "Wan nasyitati nashta." Di neraka itu ada anjing-anjing perobek badan-badan manusia yang mengoyak-ngoyak daging dari tulangnya. Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang akan kuat menanggung penderitaan semacam ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Mu'ad, yang kuceritakan tadi itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup untuk mendapatkan semua itu, engkau menyayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri, dan membenci sesuatu terjadi kepada orang lain apa-apa yang engkau benci bila sesuatu itu terjadi kepadamu. Apabila seperti itu, engkau akan selamat terhindar dari penderitaan tersebut." Khalid bin Ma'dan yang meriwayatkan hadis ini dari Mu'ad radhiyallahu an mengatakan, Mu'ad sering membaca hadis ini sebagaimana seringnya ia membaca Al-Quran, mempelajari hadis ini sebagaimana ia mempelajari Al-Quran dalam majelisnya. Sahabat pena pencari hikmah, silakan renungkan, apakah amalan yang kita kerjakan selama ini sudah karena Allah atau karena apa? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.